Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Aldian Hairul Ali. Di sini saya akan membahas tentang Muhammad Syahrur. Kemudian lanjut saja untuk yang pertama. Di sini saya akan membahas tentang biografi daripada Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir Islam yang sangat fenomenal dan dianggap juga kontroversial oleh para mufasir. Nah, ia lahir di Solihiyah, Damaskus, Syria pada 11 April 1938. Nah, beliau merupakan orang Arab Syria dari keluarga yang sederhana. Nah, kemudian ayahnya beliau bernama Daib ibnu Syahrur dan ibu beliau bernama Siddiqah binti Saleh Filyun. Nah, dalam perjalanan hidupnya ia menikahi seorang wanita yang bernama Aziza yang kemudian dikaruniai buah hati, yakni 5 anak. Nah, kelima anaknya tersebut adalah Tariq, Al-Lais, Basil, Mas'un, dan Rima. Nah, beliau kemudian meninggal pada 21 Desember 2000. Oh ya, mungkin ini salah sedikit. Nah, kita lanjut saja ke pendidikan Muhammad Syahrur. Pendidikan beliau dimulai pada pendidikan dasar dan menengah yang ditempuh di kota kelahirannya, Damaskus. Sekolahnya bernama Madrasah Abdurrahman Al-Kawakibi. Tepat pada usia ke-19 tahun, beliau berhasil menamatkan sekolahnya tahun 1957. Lalu pada tahun 1958 bulan Maret beliau mendapatkan beasiswa dari pemerintah setempat untuk mempelajari teknik sipil di Moskow, yakni Uni Soviet, yang nama sekarangnya itu adalah Rusia. Nah, pendidikan ini ditempuh selama kurun waktu 5 tahun. Pada saat itu juga beliau berhasil meraih gelar diploma pada tahun 1961. Nah, kemudian beliau kembali ke negara asalnya untuk mengabdikan diri pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus pada tahun 1965. Nah, setelah beberapa waktu Universitas Damaskus mengirim Muhammad Syahrur ke Universitas Irlandia, tepatnya Ireland National University atau Al-Jamiah Al-Kauniyah Al-Irlandia, untuk melanjutkan program magister dan doktoral dalam bidang yang sama dengan spesialis mekanika, pertahanan, dan pondasi. Nah, kemudian pada tahun 1969 Muhammad Syahrur meraih gelar master dan tahun 1972 beliau berhasil menyelesaikan program doktoralnya. Nah, pada tahun ini juga ia diangkat secara resmi menjadi dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dan mengampu mata kuliah mekanika, pertahanan, dan geologi. Nah, sembarinya menjadi dosen, ia juga bersama beberapa teman-temannya di fakultas membuka biro konsultasi teknik atau Dar al-Istisyarah al-Handasiyah. Nah, kemudian pada tahun 1982 sampai 1983 pihak universitas memberikan kesempatan beliau untuk terbang ke Saudi Arabia menjadi tenaga ahli pada Al-Saud Council. Nah, kemudian kita persingkat saja, lanjut. Di sini bisa kita lihat daripada riwayat pendidikan beliau yang tidak pernah menekuni ilmu-ilmu keislaman secara intensif, yang bisa kita katakan beliau jurusan teknik akan tetapi menafsirkan Al-Quran. Nah, tidak heran jika beliau merupakan figur yang mengejutkan dalam dunia Islamic Studies Arab kontemporer sebagai pemikir yang liberal. Nah, terbukti saat Muhammad Syahrur tertarik mengkaji Islam sejak beliau bertemu dengan Ja'far Dak Al-Bab yang merupakan temannya juga sebagai gurunya yang berlangsung ketika mereka masih menuntut ilmu di Uni Soviet pada tahun 1958 hingga tahun 1964. Nah, pada saat itu Ja'far merupakan mahasiswa jurusan linguistik atau kebahasaan. Ketika di Irlandia mereka berjumpa lagi pada tahun 1980. Saat itulah
mereka intens berdiskusi tentang masalah ulumul lughah atau ilmu-ilmu tentang kebahasaan, kajian Al-Quran, dan berbagai macam keilmuan lainnya. Nah, kemudian lanjut. Di sini Muhammad Syahrul kemudian banyak sekali menerbitkan buku tentang keislaman. Bisa begitu juga tetap menghasilkan beberapa buku tentang teknik. Nah, seperti Al-Islam wal Iman, Mazmumat Al-Qiyam, yakni Islam dan iman, pilar-pilar utama. Nah, Dirasat Islamiyah Mu'asyirah fi Ad-Daulah wa Al-Mujtama, studi Islam kontemporer tentang negara dan masyarakat, dan Nahwa Al-Usul Jadidah li Al-Fiqh Al-Islam. Nah, namun tidak sedikit pula yang menanggapi pikiran Muhammad Syahrul mulai bernada sinis atau emosional ataupun mengkritik secara ilmiah, bahkan ada yang menilai sebagai Zionis, mendukung Marxis, ingkar sunnah, dan sebagainya macam lainnya. Kemudian lanjut ke pemikiran Muhammad Syahrul. Di sini beliau menghadirkan sebuah teori yang disebut dengan teori Nazariyatul Hudud, yakni teori batas. Teori batas atau disebut dengan the theory of limit adalah teori sains matematika yang dibawa oleh Muhammad Syahrul kemudian dimasukkan ke dalam penafsiran Al-Quran. Nah, teori ini merupakan memang tidak familiar di dalam dunia tafsir, akan tetapi adanya teori ini adalah perangkat ilmu tidak seperti perangkat ilmu tafsir pada umumnya. Nah, sehingga pada umumnya para mufassir klasik saat menafsirkan Al-Quran, ia menggunakan perangkat ilmu seperti adanya ilmu riwayah, asbabun nuzul, munasabah ayat, nasikh mansukh, kaidah dan kaidah-kaidah bahasa lainnya. Nah, kemudian dalam perangkat ilmu modern, ya, adanya sains dan linguistik modern yang jelas belum dimasukkan. Nah, inilah yang ditulis atau penulis maksud bahwa dalam setiap produk keilmuan termasuk tafsir hampir selalu ada keterbatasan dan kekurangannya masing-masing. Baik, kemudian di sini salah satu temuannya yang sangat terkenal yakni menafsirkan ulang ayat-ayat ahkam terkait dengan teori Nazariyatul Hudud tadi, ya, dengan titik fokusnya itu yakni ayat-ayat ahkam saja. Nah, teori tersebut dibangun atas asumsi bahwa risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah risalah yang bersifat mendunia atau alamiah dan dinamis. Itu menurut pendapat Muhammad Syahrul, sehingga ia akan menetapkan relevansi dalam setiap zaman dan tempat. Nah, disinilah yang dimaksud dengan Al-Quran Sahih likulli zaman wal makan. Nah, kelebihan daripada risalah Islam adalah bahwa di dalamnya terkandung dua aspek gerakan, yakni pertama gerakan konstan atau istiqomah dan gerakan dinamis. Nah, ada juga yang mengatakan di sana ada yang fleksibel. Nah, adapun contoh daripada pemikiran Muhammad Syahrul terkait dengan teori Nazariyatul Hududnya tadi, ketika beliau menafsirkan ayat-ayat, salah satu tema di sini yakni ayat tentang poligami misalnya. Ayat tentang poligami ini termasuk ayat-ayat hududiyah yang memberikan batasan maksimal dan minimal, baik dari sisi jumlah maupun atau kuantitas maupun kualitas, dari sisi status atau sosial yang ada pada diri seorang itu. Nah, pertama di sisi kuantitasnya, pada Al-Quran surah ketiga ayat 3 itu berbicara tentang pernikahan yang redaksinya fakihu itu, yang kemudian mengawali jumlah istri dengan angka 2. Nah, di sini maksud daripada pandangan Muhammad Syahrul terkait kualitas dan kuantitas, kalau kita tinjau dari kualitasnya, berarti kita melihat daripada status sosial yang ada pada seorang wanita tersebut ketika kita ingin melakukan poligami gitu. Kemudian kalau kita lihat dari segi kuantitasnya, maka itu hanya mementingkan jumlah saja.
Nah, di sini kita perlu tahu bahwasannya ketika kita berbicara tentang kualitas atau terkait tentang sosial yang ada pada diri seorang wanita itu, apakah dia itu seorang wanita yang janda, baik dia memiliki seorang anak atau tidak, apakah dia terlantar. Nah, di sana ketika kita ingin melakukan poligami, maka di sana kita boleh-boleh saja untuk melakukan poligami, dan itu tidak ada hal yang tidak ada hal yang keras untuk menghalangi poligami tersebut ketika kita melihat status daripada seorang perempuan itu, apakah dia itu seorang janda atau dia sudah punya anak, apakah dia terlantar. Nah, di sana poligami dibolehkan menurut daripada teori nazariyatul hudud nih, yakni teori batas, yakni batas maksimal dan batas minimalnya. Nah, mungkin dari pemikiran Muhammad Syarur ini sangat fenomenal sekali terkait dengan teori nazariyatul hududnya ini. Mungkin itu saja penyampaian yang bisa saya sampaikan terkait dengan biografi, baik itu kemudian pemikirannya, kemudian dari contoh daripada pengaplikasian daripada teori nazariyatul hudud yang dipopulerkan oleh Muhammad Syarur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.